Udah mau tahun 2022, videomu masih segitu-segitu aja bro. Penonton pun tidak ada, bahkan algoritmanya hancur. Ya, yuk kita atasi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tutorial, channel khusus untuk YouTuber pemula. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya, sama YouTuber pemula dimanapun berada ya, dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, channel Tutorial diberi kemudahan dan kelancaran selalu teman-teman ya. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat semuanya yang telah mendukung channel Tutorial ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Oke? Iya. Oke teman-teman, saya mau lupa ngerokok nih. Saya ngerokok dulu ya, satu ya, sebatangnya sambilan ya. Ini sih ya teman-teman ya. Nah gitu kan, biar ganteng gitu, ganteng maksimal. Oke, begini ya teman-teman ya. Di awal tadi ya, seperti di intro tadi gitu ya. Nah ini ya, ini mungkin ada sedikit perubahan ya algoritma di YouTube. Mungkin bukan perubahan, tapi saya ingin mengulanginya lagi gitu teman-teman ya. Akibat-akibat yang mungkin dialami oleh teman-teman channelnya mungkin ya. Videonya mungkin hingga saat ini masih sepi, tetap sepi penonton. Rekomendasi hancur gitu ya, bahkan fitur jelajah pun tidak di fitur jelajah atau mesin pencari YouTube konten teman-teman tidak berhasil ditemukan oleh penonton ya. Akibatnya apa ya, channel teman-teman tetap segitu-segitu aja, stuck di tempat gitu, tidak ada perubahan gitu kan, masih bisa dibilang potensinya tidak berpotensi gitu, karena teman-teman tidak memperhatikan hal-hal berikut yang akan saya berikan kepada teman-teman semua ya. Jadi jangan beranjak di tempat, tetap tonton video ini sampai selesai biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Bagaimana caranya kita untuk memperbaiki kualitas video kita agar video kita itu setidaknya bisa dimanfaatkan dan bahkan dikenang selalu oleh penonton kita. Nah begini kan, seperti itu kan. Nah gitu, dikenang selalu dan selalu dilirik oleh penonton gitu teman-teman ya. Nah gitu, jadi bukan hanya thumbnail aja ya yang akan menjadi kunci utama dari video kita itu bakal dinikmati oleh pemirsa kita, tapi ada beberapa hal. Salah satu hal ini yang perlu teman-teman perhatikan di videonya gitu ya, di kontennya gitu ya. Meskipun sekarang di YouTube ya tetap di peraturan terbaru 2022 ini ya, untuk 2022 ke depan itu penting, tetap kita menjaga hal ini gitu loh. Hal ini harus penting dalam konten kita gitu, agar setidaknya video kita itu direkomendasikan oleh YouTube ya, dan akhirnya bisa berdampak kepada jumlah penonton dan tentunya view kita akan meningkat, kan begitu yang kita inginkan ya teman-teman ya. Nah gitu. Jadi hal ini teman-teman salah satu hal yang paling utama gitu ya dalam kita untuk menaikkan rating dari video kita, menaikkan agar video kita ini bisa direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Nah teman-teman harus perhatikan yang ini dulu ya. Nah ini watch time. Nah ini watch time ya, sering saya bahas di beberapa kesempatan yang sudah ya yang lalu gitu. Watch time penting, waktu tonton ini penting teman-teman lah ya. Dan algoritma itu tetap memperhatikan hal ini ya untuk peraturan terbaru. Nah ini harus diperhatikan, watch time atau durasi tonton rata-rata di algoritma ya, di analitik channel kita itu bisa kita lihat setiap konten kita itu ya, bisa kita cek ya apakah durasi tonton watch time kita ini sudah memenuhi standar dari YouTube ya. Itu biasanya ada alat ukurnya gitu, di situ sudah tertera di menit keberapa kita setidaknya konten kita itu sudah memenuhi standarisasi dari YouTube, dari analitik dari algoritma YouTube gitu ya. Nah seperti di gambar ini ya, ini di video saya ya, ini saya sudah memenuhi yang tanda centang ya, hijau gitu. Kalau udah tanda centang hijau seperti ini ya, checklist gitu, itu tandanya ini standar, bagus, sudah cukup standar gitu. Tapi kalau dia udah naik ke atas ya seperti ini gitu ya, watch time-nya naik seperti ini tanda hijaunya, berarti ini benar-benar luar biasa. YouTube
otomatis bakal memberikan terus rekomendasi kepada penonton-penonton kita ya, yang sesuai dengan passion kita ya, dan peluang untuk diklik video kita itu sangat besar teman-teman ya. Nah ini wajib teman-teman perhatikan ya, untuk videonya yang masih segitu-segitu aja ya, mungkin udah 2 tahun 3 tahun masih segitu-segitu aja, ini wajib diperhatikan teman-teman ya, wajib diperhatikan ya, karena kalau kita tidak merubah hal ini maka channel kita akan begitu terus, tidak ada perkembangan, tidak ada perkembangan ke depannya gitu ya. Maka oleh sebab itu saya akan berikan ya bagaimana caranya untuk memperbaiki hal ini gitu loh, hal yang paling krusial ini di samping CIO tadi ya, CIO, thumbnail gitu. Nah ini juga harus diperhatikan, inilah krusialnya teman-teman, inilah awal mula video kita akan direkomendasikan kemana-mana oleh YouTube, inilah halnya gitu. Kalau sudah mendapatkan rekomendasi oleh YouTube, nah tenang aja teman-teman, teman-teman itu bakal rame, penonton pasti ada ya. Nah gitu teman-teman ya. Nah gitu. Jadi begini teman-teman, agar kita mendapatkan durasi tonton ya ataupun watch time yang bagus ya di YouTube ya, yang pertama kita harus tahu alur dulu ya, alur dari video kita ya. Bagaimana alur dari video kita ini, gimana dari awal sampai terakhir itu seperti apa? Itu yang perlu kita perbaiki dulu teman-teman ya. Ya, di awalnya bagaimana ya, lalu intronya di mana gitu, atau isinya bagaimana gitu. Jadi hal ini harus digabungkan teman-teman. Jadi kita menggunakan strategi ini agar watch time video kita itu bagus gitu, setidaknya penonton akan lama menonton channel kita. Coba teman-teman bayangkan kalau penonton sudah mengetahui isi channel kita ya, mereka akan meninggalkan. Oh gini sudah tinggalin, belum 30 detik mereka ninggalin gitu. Oh begini, tinggalin lagi gitu. Jadi bagaimana caranya kita membuat penonton kita itu betah ya, bahkan penasaran ya di video kita itu, berlama-lama di situ, mereka akan menonton dari menit pertama sampai menit akhir kalau bisa ya. Kalau bisa sampai 10 menit itu bagus sekali itu, tapi ya memang agak sulit kan. Tapi setidaknya kita bisa mencuri start di awal teman-teman, kita bisa mengambil nilai di 2 menit ataupun 3 menit awal gitu. Nah itu sudah bagus teman-teman. Kalau penonton stop di situ tuh udah bagus, artinya video kita oleh algoritma YouTube sudah dianggap menarik kan. Nah mereka akan merekomendasikan video kita, wah ini bagus nih, direkomendasikan ke penonton-penonton yang lain gitu teman-teman ya. Nah itu, hal inilah yang sering menjadi kelemahan kita ya sebagai YouTuber pemula ya, tidak kita perhatikan. Jadi teman-teman semuanya seakan-akan menyalahkan diri sendiri gitu ya, ataupun menyalahkan YouTube. Wah YouTube nggak benar nih bilangnya, thumbnail udah bagus gitu kan. Nah durasi tonton menit videonya udah panjang, tapi kok video saya masih segitu aja. Wah YouTube pilih kasih nih dan lain-lain. Tidak teman-teman ya, ini buang pikiran hal itu dibuang jauh-jauh, karena semuanya ada sistematikanya gitu. Sistematikanya ya dari watch time ini yang penting, yang harus kita perhatikan, karena di tahun 2022 tetap memakai algoritma ini gitu, tetap memakai sistem seperti ini gitu, agar video kita mendapatkan view, bahkan bisa meledak view-nya ya. Nah gitu. Nah ini sebagai contoh teman-teman ya, silahkan diperhatikan dulu ya contoh ya di video saya di channel pertama saya. Nah saya akan berikan contoh video dengan sistematika yang menurut saya mungkin bisa teman-teman coba gitu ya, untuk digunakan gitu ya, untuk diambil manfaatnya. Di awal seperti apa videonya, mulainya seperti apa, lalu berikutnya bagaimana gitu. Oke? Nah seperti ini teman-teman, yuk kita lihat. Nah guys, di video saya kali ini saya akan membagikan tips ya kepada teman-teman semuanya, bagaimana caranya mendapatkan akun premium pinjaman online Kredivo, yang tentunya akun premium ini memiliki limit yang sangat tinggi hingga 30 juta teman-teman ya. Nah oke, penghasilan kita rendah. Nah benar kan teman-teman. Nah seperti itu ya, ini strategi saya teman-teman. Setiap saya membuat video di channel pertama saya gitu ya, yang pertama yang saya tekankan itu adalah bagaimana caranya gitu, how to gitu, atau teman-teman telah membuktikan sesuatu hal gitu, mungkin ya telah membuktikan suatu hal. Bisa juga di awal teman-teman ucapkan, misalkan begini, gini ya, saya telah berhasil menernak ayam buras ya dalam waktu sangat singkat.
Nah, jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Nah, itu sebagai contoh di awal gitu ya. Nah, lalu buat intro gitu ya. Intro seperti tadi ya. Intronya mungkin teman-teman bisa buat musik intronya bagaimana, lalu masuk ke pokok gitu. Jadi ada 3 langkah. Ya, 3 langkah kita buat. 3 langkah sukses untuk mendapatkan durasi tonton yang bagus ya. Jadi artinya penonton itu akan penasaran gitu ya. Coba teman-teman bilang gitu ya sama mereka di awal gitu, di awal video, ini saya berhasil mendapatkan ini, tapi dengan cara seperti ini ya. Misal begini, teman-teman buat video begini ya, mungkin mengenai tutorial ya, tutorial peternak ayam buras mungkin begitu. Saya berhasil menernakan ayam buras ya dengan waktu 7 bulan dengan melakukan ini. Nah kan artinya kan video teman-teman udah pasti kan, penonton udah tahu, oh begini, kayaknya mereka tinggalin, ya kan? Nah, tapi kalau teman-teman membuat sistematika atau strateginya seperti ini yang saya lakukan ya di channel saya pertama, teman-teman bisa lihat akibatnya di watch time teman-teman gitu. Mereka akan terus menonton. Wah, saya tunggu dulu lah. Bagaimana caranya untuk menernak ayam buras dalam waktu singkat? Saksikan terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Kalau begitu ya, maka akan muncul intro. Nah, mereka akan betah di situ. Ya, tidaknya mereka akan stop di situ. Mereka akan menunggu sampai di segmen berikutnya. Aduh, sorry teman-teman ya, akan menunggu di segmen berikutnya. Nah, itu strategi kita teman-teman untuk mendapatkan watch time ini. Nah, jadi gampang dan sangat gampang sekali ya. Kita memainkan emosi dari penonton kita agar berlama-lama di video kita, dia tidak meninggalkan video kita teman-teman gitu ya. Nah, kebanyakan watch time yang rendah gitu ya, watch time yang rendah ininya ya, nilai standarisasinya. Itu kenapa? Karena penonton sudah mengetahui sebenarnya di awal video teman-teman itu seperti apa gitu loh. Alangkah baiknya teman-teman buat ya videonya yang bisa memancing penasaran dari penonton teman-teman. Kalau bisa selama-lama mungkin, itu lebih bagus teman-teman ya. Paham ya teman-teman maksud saya? Buat video yang bisa membuat memancing penasaran penonton Anda gitu. Ya, nah itu akan berakibat bagus di watch time teman-teman gitu. Nah, paham ya? Seperti teman-teman bisa pelajari di video saya di tutorial ini. Ini semuanya saya buat strateginya seperti itu. Di awal teman bisa lihat alur saya bagaimana, ya, bagaimana berikutnya gitu loh. Atau gini, atau bisa juga seperti ini. Teman-teman buat intro dulu di awal, ya, bagus juga. Lalu buat hal yang bagian kedua, segmen kedua, itu hal-hal yang buat penonton itu penasaran. Lalu masuk ke materi, bisa juga, tapi alangkah lebih baiknya di hal kita membuat penasaran itu di awal, lalu kita buat intronya, baru kemudian kita masuk ke materi. Itu lebih bagus lagi teman-teman. Itu yang ingin saya inginkan gitu, yang ingin saya inginkan agar durasi tonton kita bagus, dan tentunya dengan durasi tonton yang mendapat standar dari YouTube, maka konten kita akan direkomendasikan oleh YouTube kemana-mana, dan akibatnya video kita tentu akan meledak tentunya, dan bukan tidak mungkin video kita akan viral ya. Simpel kan? Nah, gitu aja teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya di tahun 2022. Semoga yang di tahun 2021 videonya nggak mantul ya, mentok segitu aja, bisa berkembang lagi ya teman-teman ya. Bagi yang belum dimonet ya, termasuk channel ini juga ya, bisa cepat dimonet juga ke depannya ya di 2022 ya. Kita setidaknya ada perbaikan yang optimal di channel kita gitu, yang mana kurangnya kita bisa memperbaikinya gitu teman-teman ya, dengan memperhatikan hal ini gitu. Oke, kayaknya sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel tutorial ini bisa memberikan manfaat dan bisa juga berkembang, memberikan edukasi, motivasi ya kepada teman-teman sama YouTuber pemula gitu ya. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua. Salam YouTuber pemula.